كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum. Yang pertama tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia serta nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita nikmat iman, kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita nikmat Islam yang tak kalah penting, nikmat yang paling besar yang menyempurnakan Islam kita, ya, yaitu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insyaallah kita melanjutkan bahasan kita daripada kitab Syarhud Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah, dan kita sampai pada pembahasan kita terkait dengan akhlak, yaitu apa? At-tahalli bil akhlaq al-masyru'ah likulli muslimin, yaitu berhias ya dengan akhlak yang disyariatkan bagi setiap muslim. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita kemarin sampai pada bahasan terkait dengan amanah. Ya, terkait dengan amanah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya yang berikutnya yaitu terkait dengan amanah. Ya, kita sudah bahas ya, yaitu wal amanatu ya sya'nuha fi dinillahi tabaraka wa ta'ala azimun. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala bahwasanya amanah, kata beliau, kata Syekh, amanah ya juga memiliki kedudukan yang agung di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya ya aradaha Allahu jalla wa ala 'ala as-samawati wal ard ya fa ashfaqat min hamliha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi, akan tetapi mereka tidak berani memikulnya karena begitu besar menjaga amanah ini, karena begitu besar perkaranya terkait dengan menjaga amanah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan ya innahu kana zaluman jahula. Bahwasanya apa? Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikulnya dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat, karena amanah itu berat. Lalu amanah itu dipikul oleh manusia, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, sangat bodoh. Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat 72. Maka Syekh mengatakan, Syekh Abdul Razak mengatakan wal amanatu bi ma'naha al-am ya tatanawalu ad-din kullah. Bahwasanya apa? Amanah ya secara
lahiriah, ya, bahwasanya amanah sebagaimana maknanya secara umum, maknanya secara umum meliputi agama secara keseluruhan, meliputi agama secara keseluruhan. Berarti ikhwah rahimakumullah jami'an, ibadah, ketaatan, tauhid, menjauhi perbuatan syirik, menjauhi perbuatan maksiat, ya, ataupun hal-hal yang sifatnya taqarruban ilallah, sebagai pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala, semua ini adalah amanah. Ya. Sunnah Nabi ini adalah amanah. Amanah kepada siapa? Kepada kita manusia. Kepada kita manusia. Kita diberikan amanah untuk melaksanakan amanah itu. Allah berfirman, lihat, Allah memberikan, apalagi orang-orang yang beriman, di antara karakteristik dan ciri orang-orang beriman adalah mereka melaksanakan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amanah terkait dengan apa? Dengan ibadah, ketaatan, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, menjauhi syirik dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, bahwa sungguh keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Ya, dan di antara ciri ataupun sebab keberuntungan mereka Allah sebutkan apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang terhadap amanah yang Allah berikan kepada mereka atau amanah yang diberikan kepada mereka, maka dan janji mereka, maka mereka menunaikan dan melaksanakannya. Maka amanah, ya, dia dengan makna yang umum meliputi agama secara keseluruhan. Di Allah Subhanahu wa taala khalaqal ibada liya'buduh, karena Allah menciptakan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aujadahum liyuti'uhu, dan Allah mengadakan mereka agar mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi amanatun yalzamu kullu insanin ay yahfadhaha. Dan amanah ini, ya, amanah ini adalah amanah yang wajib bagi setiap manusia untuk apa? Untuk menjaganya. Yaitu amanah apa? Ibadah, taqarrub, ketaat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Ini amanah yang wajib dilaksanakan oleh setiap manusia. Ya, wajib semua manusia, tidak ada satu manusia pun di muka bumi wajib melaksanakan amanah berupa ibadah, ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Maka ikhwani rahimani Allah, wa yu'na biha, dan hendaklah mereka memperhatikannya. Wan nasu fi dzalika, ya, dan manusia pada amanah ini sebagaimana kita sudah sebutkan, mereka dibagi menjadi 3 golongan, ya, ila aqsamin thalathatin, ya, bayyanahu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini fi tamamis siyaqil muttaqaddam haitsu qala, pada redaksi yang terdahulu daripada suratul Ahzab yang kita sebutkan tadi, ya, pada ayat yang ke-73. Tadi ayat 72 Allah berfirman pada ayat selanjutnya apa? Allah berfirman, yaitu, ya, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Dalam surat Al-Ahzab ayat 73. Bahwasanya Allah berfirman, yaitu apa? Allah sebutkan bahwasanya, ya, liyu'adziba, yaitu sehingga Allah akan mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dalam surat Ahzab. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya, manusia itu ketika diberikan amanah berupa ibadah, ketaatan ini, ya, berupa agama secara keseluruhan ini, dinul Islam, cakupan daripada dinul Islam secara keseluruhan ini, ya, yaitu taqarrub, ketaatan dan sebagainya ini, maka mereka menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama sebagaimana kita sudah sebutkan semalam, yaitu Allah sebutkan yang pertama, liyu'adziballahu al-munafiqin, agar Allah Subhanahu wa taala mengazab, yaitu apa? Sehingga Allah akan mengazab siapa? Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Kemudian musyrikin wal musyrikat. Nah, ini golongan yang pertama munafik. Golongan yang pertama munafik. Ketika mereka diberikan amanah, mereka nifaq. Mereka nifaq. Yaitu apa? Kata Syekh Abdul Razak, ya, jenis yang pertama mereka mengaku
ya mereka mendakwahkan diri mereka bahwasanya mereka itu ya hifdzul amanah fid zahir. Mereka menjaga amanah secara zahir. Lisan mereka mengatakan mereka beribadah. Lisan mereka, zahir mereka menampakkan bahwasanya mereka ibadah. Perbuatan mereka menampakkan mereka ibadah. Lakin batinahu akan tetapi batinnya itu rusak. Batinnya rusak, tabahun. Ya. Tidak terdapat padanya keimanan. Artinya ada suatu pengingkaran di situ di dalam diri mereka. Di dalam diri mereka ada pengingkaran terhadap ketaatan dan ibadah yang mereka lakukan, dan inilah munafik. Kemudian jenis yang kedua yaitu apa? Mereka ya tidak melaksanakan amanah secara zahir dan batin mereka. Ya, secara yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan ini adalah orang musyrik dalam hal terkait amanah ibadah, amanah ketaatan ini. Amanah ibadah, ketaatan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala atau agama Islam secara cakupan keseluruhannya ini, maka yang golongan kedua itu adalah musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau ibadah pada Allah. Mereka tidak mau menjalankan amanah yang Allah berikan ini. Jadi ini akhlak yang kedua, yaitu amanah. Dan kita berakhlak kepada Allah dulu, yaitu apa? Melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah amanah dari Allah kepada kita. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jenis yang ketiga orang-orang yang menunaikan amanah, yang menjaga amanah secara zahir batin, ya, yang nampak maupun yang tidak nampak, yaitu orang-orang yang beriman. Orang beriman mereka melaksanakan amanah. Mereka ibadah hanya pada Allah, mereka mentauhidkan Allah, mereka tidak menyekutukan Allah, mereka beribadah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengikuti, mereka tidak melaksanakan ataupun mengamalkan bid'ah, membuat-buat bid'ah dan sebagainya. Nah ini orang-orang yang mereka menjaga amanah. Orang-orang yang beriman, ahlul iman. Allah a'lam bishawab. Ya. Maka di umat Islam pun akan terbagi lagi ya. Ada orang-orang yang ya mereka tidak menjalankan amanah, mereka menjalankan sebagian, mereka meninggalkan sebagian yang lain. Misal ahlul bidah, mereka beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah SWT. Maka mereka tidak menjalankan amanah dari satu sisinya, dan mereka menjalankan amanah dari sisi yang lain. Nah seperti itu. Ini amanah ketaatan, amanah tauhid, amanah ibadah lain dari Allah kepada kita, maka kita wajib menunaikannya. Setiap muslim, setiap manusia wajib hukumnya menunaikan. Ketika dia tidak melaksanakan, maka terancam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dan ini masuk pada firman Allah yang kita sebutkan tadi ketika Allah berfirman walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang mereka terhadap amanah yang diberikan kepada mereka berupa ibadah ketaatan, mereka menunaikan dan melaksanakannya. Ya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kemudian wa minal amanati, dan termasuk daripada amanah. Kata Syekh, ya, termasuk daripada amanah yaitu hifdhu huquqil ibadi, menunaikan hak para hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang lain menunaikan hak-hak orang lain. Ya, menunaikan hak-hak orang lain, menjaga hak-hak mereka, hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memenuhi hak-hak dengan mereka terkait amanah yang diserahkan kepadanya, baik perkataan perkataan atau ya kemaslahatan atau manfaat atau hal-hal semacamnya. Misal contoh seperti ada satu ucapan yang rahasia. Misal contoh seseorang dia punya aib, dia ingin mencari solusi dan dia bertanya kepada kita, tapi dia berharap apa yang dia sampaikan itu tidak boleh sampai kepada orang lain. Dia mengatakan, saya ingin menceritakan sesuatu kepadamu. Saya ingin menceritakan sesuatu kepadamu, tapi saya minta tolong jangan ceritakan kepada orang lain. Lalu dia curhat, dia menceritakan dan sebagainya. Maka orang yang menerima ini, orang yang mendengarkan cerita ini, maka dia harus wajib menjaga rahasia tersebut, karena ini amanah. Ini amanah. Tidak boleh kemudian dia ceritakan kepada orang lain. Ya, makanya berat sekali. Lisan itu ringan. Kalau sudah tahu rahasia orang itu kadang ringan lisan. Ya, berat sekali untuk menjaga hal ini.
Makanya kita harus kembali kepada apa yang diucapkan oleh salaf kita. Salaf kita itu mereka mengungkapkan apa? Ya, kami menjadikan dada kami itu sebagai apa? Sebagai apa? Kuburan bagi aib-aib saudara kami. Coba. Jadi kalau orang jadi kuburan tidak akan digali lagi ya. Dibiarkan terpendam. Ya, menjadi satu bangkai yang tak pernah muncul ke permukaan bumi. Menjadi satu bangkai yang tak pernah muncul ke permukaan. Itu seorang muslim seperti itu. Kita harus berusaha untuk menutup aib saudara kita. Kalau ada saudara kita kemudian dia pengen menceritakan, dia mencurhat, tolong jangan ceritakan ke orang lain. Saya pengen curhat, saya pengen minta solusi. Jangan ceritakan, ini amanah, tidak boleh. Tidak boleh menceritakan kepada siapapun itu. Nah, ini kebanyakan kaum muslimin tidak memperhatikan. Padahal ini amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini di antara akhlak yang mulia yang hilang daripada umat ini. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, kemudian misal juga seperti apa? Seperti kalau dia ya dia diserahkan sesuatu terkait dengan kemaslahatan, menyimpan barang. Misal dia menitipkan barang, memberikan jabatan. Jabatan adalah amanah. Jabatan adalah amanah. Maka dia wajib menunaikannya untuk kemaslahatan, bukan kemaslahatan dirinya, tapi kemaslahatan ya orang-orang yang memberikan amanah kepada dia. Ya, misal kalau dia jadi anggota DPR, dia wajib menunaikan amanah orang-orang aspirasi, orang-orang yang mengangkat dan memilih dia sesuai dengan janji-janji dia. Maka orang percaya, berarti ini amanah, harus ditunaikan, dilaksanakan. Tidak boleh kemudian kita menyia-nyiakan hal tersebut. Allah a'lam bishawab. Atau kita tidak menunaikan amanah. Ingat, ya ini diantara ciri orang beriman. Keberuntungan bagi orang-orang beriman yaitu orang-orang yang menunaikan amanah. Ya. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Misal juga terkait dengan harta, orang nitip sesuatu ke dia, menyimpan duit ke apa dan sebagainya, maka dia wajib menjaganya, memeliharanya. Misal juga contoh seperti apa? Seperti dia diamanahkan sesuatu terkait dengan ya satu perkara yang dia disuruh untuk menjaganya, maka wajib dia menjaganya. Misal contoh ya, Masjid Abu Hanifah. Masjid Abu Hanifah ini donatur berikan kepada kita, menitipkan kepada kita. Ini amanah untuk kita, kita jaga. Ini amanah untuk kita, kita jaga bersama. Ya kan, kerapihannya, kebersihannya, kemaslahatannya, kemakmurannya kita jaga bersama. Karena ini amanah daripada para donatur, ya, untuk kita menjaganya. Maka kita orang-orang beriman, apalagi kita mengaku diri kita sebagai salafi, bermanhaj salaf ahlus sunnati wal jamaah, maka kita wajib menjaga amanah ini. Kita wajib menjaga amanah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini amanah, ya, amanah kita wajib memelihara, menjaga. Misal contoh kita diberikan satu ya posisi di mana untuk ya misal contoh seperti kita diberikan posisi memimpin satu lembaga, maka kita wajib untuk menjaga kemaslahatan lembaga tersebut dari bangunannya sampai orang-orangnya. Dari apa? Bangunannya sampai dengan orang-orang yang ada di dalamnya, kita wajib menjaga mereka. Kita wajib membimbing mereka. Kita wajib mengingatkan mereka. Kita wajib ya, ini walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka ini di antara akhlak yang mulia yang wajib seorang muslim untuk berakhlak dengannya, amanah. Amanah. Misal kita dititipkan satu barang, kita wajib menjaga barang tersebut. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy itu mereka menitipkan barang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sampai mau hijrah ke Madinah, coba bayangkan. Rasul suruh Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang itu. Karena Rasul orangnya amanah. Ya, Rasul orangnya amanah. Allahu a'lam bishawab. Kita dipinjamkan sesuatu, ya, berarti di situ orang percaya sama kita untuk menjaga barang tersebut, dijaga, dirawat, dipelihara, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka amanah, ya, amanah ini adalah akhlak yang sangat mulia yang wajib seorang muslim untuk berakhlak dengannya, ya, atau manfaat atau hal-hal semacamnya. Begitu juga panca indera manusia ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Panca indera kita ini adalah amanah.
Nanti kita akan ditanya terkait dengan panca indera kita, penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Semua ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal basara, innas sam'a wal innal basara a'udzu billahi minasyaitonir innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah. Perangkat-perangkat ini adalah perangkat untuk menangkap ilmu hidayah, perangkat untuk menangkap hidayah. Ya, manusia diberikan mata, pendengaran, hati kecil ini untuk menangkap kebenaran, hidayah untuk belajar. Maka kalau kita tidak menangkap hidayah, kita tidak belajar, kita tidak berusaha menggunakan panca indera yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini untuk sesuatu kemaslahatan dan kebaikan, kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita harus menunaikannya, kita menjaga amanah ini. Mata kita, telinga kita, ya, hati kita, kaki kita, tangan kita, semua ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita dimintai pertanggungjawaban, ini amanah dari Allah. Jadi jangan anggap bahwasanya amanah itu hanya antara kita dengan manusia saja. Enggak. Amanah terbesar adalah amanah dari Allah kepada kita. Ya, amanah dari Allah kepada kita. Maka kita harus berakhlak dengan akhlak yang mulia ini, akhlak yang sudah hilang daripada umat ini. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu juga maka semua ini adalah amanah dan Allah akan menanyakan tentangnya pada hari kiamat sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Begitu juga harta seorang muslim, ya, harta seseorang ini adalah amanah juga. Ini adalah amanah juga, nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya pada hari kiamat. Begitu juga anak, ya, istri kita, semua ini adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallaha 'indahu ajrun 'azim." Bahwasanya apa? Wahai orang-orang yang beriman, jangan mengkhianati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kalian mengkhianati amanah-amanah yang amanah-amanah yang sudah diberikan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Wa'lamu, ketahuilah, annama amwalukum, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah fitnah. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim, dan sesungguhnya Allah memiliki ganjaran dan balasan yang begitu besar. Kawan, maka harta anak ini adalah amanah, diamanahkan kepada kita, nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya kelak kaki kita tidak akan bergeser satu inci pun sampai kita ditanya terkait dengan 3 hal. Salah satunya terkait dengan harta. Terkait dengan harta yang kita miliki, dari mana kita dapat dan kemana kita belanjakan, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jangan lupa waktu ini, kesempatan, kesehatan, itu amanah. Itu amanah dari Allah kepada kita. Kesehatan, kesempatan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai dilalaikan, jangan sampai disia-siakan. Ingat Allah berfirman, "Wal 'asr", demi masa, "innal insana lafi khusr", sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Ya, Nabi SAW bersabda apa? Nabi SAW bersabda bahwasanya ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia ketika diberikan 2 nikmat itu, ya, mereka lalai, mereka luput, mereka tidak menggunakan untuk kebaikan. Yaitu apa? Sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Ya, maka kesehatan, kenikmatan semua secara keseluruhan ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk apa? Nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, adzan dulu.